Baik, jadi tema kita hari ini adalah kasih tidak cemburu ya. Saya memang membuat seri tentang kasih ya, kasih berdasarkan 1 Korintus 13. Tapi fokus khususnya di ayat 4 sampai 7 yang mendefinisikan kasih. Jadi kalau bacaannya dari sini saja, ini dia. Jadi saya bacakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, itu sudah kita bahas di dalam eh, renungan saya yang sebelumnya. Ia tidak cemburu, ini hari ini ya. Tapi saya lanjutkan juga, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini. Jadi ini adalah definisi Paulus tentang kasih ya kasih. Nah, kalau kita baca di seluruh Korintus itu memang Korintus kan mengalami berbagai persoalan ya. Yang salah satu yang menonjol adalah perpecahan yang divisi ya, pengelompokan di dalam jemaat. Ya, ada yang mengaku sebagai kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kefas. Ya. Dan masing-masing meninggikan pimpinannya itu. Ya, pimpinan itu. Kemudian juga masalah yang terkait dengan kasih lain adalah masalah karunia rohani ya. Orang ingin menonjol dengan karunia yang hebat, bernubuat, berbicara ya, berbicara dan bahasa lidah ya, dan tidak begitu menghargai karunia rohani yang mereka anggap kurang kurang wah ya, seperti melayani dan sebagainya. Macam-macam persoalan itu terjadi ya sampai ada yang saling menuntut hukum di pengadilan sekuler dan sebagainya ya. Nah, jadi dengan itu kemudian Paulus menulis surat ya, dan di pasal 13 dia menjelaskan ya, kita ini dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apa yang dimaksud dengan kasih? Nah, inilah definisi kasih itu. Nah, salah satu adalah tidak cemburu ya. Tidak cemburu dengan kehebatan orang-orang tertentu ya, pemimpin tertentu, kelompok tertentu, tidak cemburu dengan karunia rohani yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Nah, tapi Alkitab juga banyak berbicara tentang kasus cemburu yang kemudian berakibat sangat fatal ya, berakibat sangat parah. Jadi misalnya Kain dan Habil, kita ingat ya, mereka sama-sama memberikan persembahan dan kemudian Allah berkenan kepada persembahan Habil. Habil, Habil. Dan kemudian Kain cemburu, ya, akhirnya dia membunuh saudaranya. Ya. Yusuf, saudara-saudaranya, oh ini bukan Yusuf, Yesus ya, ini Yusuf. Saudara-saudara Yusuf dan Yusuf ya, itu bukan Yusuf. Salah ketik. Jadi kita juga ingat Yakub lebih mengasihi Yusuf, ya anak yang hampir terakhir sebelum Binyamin, sampai dia diberikan jubah yang indah dan kemudian Yusuf juga mimpi seolah-olah dia akan menjadi orang hebat dan akhirnya saudara-saudara Yusuf menjadi cemburu dan kemudian dia menjual Yusuf sebagai budak ya, untuk menjadi budak di Mesir. Saul dan Daud kita juga melihat kasus ini kecemburuan itu ya ketika Daud berhasil membunuh raksasa Filistin Goliat ya, kemudian rakyat memuji-muji Daud lebih daripada Saul ya, terutama para wanita yang mereka menyanyikan Daud
membunuh berpuluh-puluh ribu, Saul beribu-ribu. Jadi akhirnya Saul cemburu eh, dan berusaha membunuh Daud ya. Dan di Perjanjian Baru sebenarnya kita juga bisa melihat orang-orang Farisi yang cemburu terhadap Yesus ya. Karena mereka sama-sama bergerak di bidang keagamaan ya. Jadi mereka melihat Yesus semakin populer, berpengaruh, ya, mampu melakukan mukjizat dan sebagainya, dan juga menjelaskan arti Alkitab ya, arti yang sebenarnya. Sementara kalau orang Farisi lebih menekankan pada legalitas daripada firman Tuhan Perjanjian Lama itu. Ya. Jadi itulah yang ya menunjukkan betapa cemburu ini hal yang sangat umum terjadi. Ya. Nah, di zaman sekarang itu sudah jelas cemburu ini akan sangat gampang terjadi ya. Dengan era di mana kita menggunakan media sosial, ya orang menampilkan dirinya di media sosial yang hebat-hebat ya, ketika dia berpergian, ketika dia bersama pacarnya yang cantik, ketika dia berprestasi ya, ditampilkan. Ini potensial membuat orang yang melihat cemburu ya. Oh, dia kok bisa seberhasil itu? Ya. Kok dia hebat? Kok dia punya mobil baru, rumah baru dan sebagainya. Ya. Dan pada masa sekarang ini kan orang sangat mencari sukses ya, sukses. Nah, sehingga orang melihat satu terhadap yang lain dan melihat orang lain sukses dan akhirnya menginginkan seperti orang itu dengan berlebih itu yang akhirnya menjadi cemburu. Dan penekanan pada materi zaman sekarang ini kan zaman orang menekankan pentingnya materi. Kalau orang cari katakan cari pasangan seringkali materi menjadi sangat penting. Kalau nggak materi kedudukan ya pokoknya sesuatu yang tanda petik duniawi itu menjadi sangat penting. Nah, semua ini akan potensi membuat masyarakat zaman sekarang itu menjadi iri satu terhadap yang lain ya. Karena itu kita harus memahami dan kemudian mencari jalan supaya kita tidak terjebak. Karena kita adalah orang percaya dengan perintah utama mengasihi ya. Dan di dalam mengasihi itu tidak cemburu. Baik. Nah, apa itu cemburu ya? Cemburu. Bahasa Inggrisnya it does not envy, it does not envy ya. Bahasa Yunaninya auzeloi, au itu bukti tidak, zelo itu envy. Ya. Dan envy artinya menginginkan secara berlebih ya, menginginkan secara berlebih atau terbakar dengan cemburu atau mendidih dengan iri hati. Jadi keinginan dengan emosi yang kuat terhadap sesuatu ya. Jadi sebenarnya keinginan itu wajar-wajar saja, ya keinginan itu wajar saja. Setiap orang punya keinginan, ya. Tapi karena kita ini masih dalam kedagingan yang berdosa di tengah dunia yang berdosa, maka keinginan yang wajar-wajar itu gampang sekali menjadi dosa. Ya, misalnya kita kan pasti ingin makan ya kalau sudah lapar, ya kan. Nah, kalau kita penuhi dengan makan wajar-wajar tidak masalah ya, dan itu harus. Kalau enggak kita bisa sakit ya. Tapi seringkali keinginan makan kita penuhi berlebihan sehingga kita menjadi orang yang rakus ya. Dan rakus menurut Alkitab itu berdosa gitu. Macam-macam seperti itu. Nah, ini adalah keinginan orang lain ya. Kalau kita melihat orang lain punya sesuatu, kita ingin juga lah seperti itu ya. Itu wajar-wajar ya. Tetapi ketika ini berlebih ya, itu kemudian menjadi dosa ya. Jadi cemburu adalah sebenarnya semacam pengalaman manusia di mana emosi itu sangat berpengaruh ya.
Jadi ada emosi dari melihat orang memiliki sesuatu, ya, orang lain memiliki sesuatu, sehingga dia merasa tidak puas terhadap dirinya, kemudian ada rasa marah, ada rasa semacam benci, ya, terhadap orang yang itu, dan kemudian tentu ingin untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain itu, untuk memuaskan egonya itu, ya, itu kira-kira sekitar itu definisi ini, ya. Jadi ini bukan sekedar rasa iri, ya, atau sekedar menginginkan yang dimiliki orang lain itu, tapi ini melibatkan keyakinan dalam diri orang itu, eh, keyakinan bahwa dia pantas untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang lain itu, dan kalau perlu dia mau merebut, ya, seperti yang cemburu dengan pacaran, cemburu dengan cemburu karena teman punya pacar. Nah, ya, kalau dia melihat, oh, dia pacaran dan cek dia pacarnya, ya, oke oke saja sebenarnya. Tapi dia cemburu, dia kemudian sangat menginginkan merebut dan melakukan segala usaha, nah itu menjadi dosa, ya. Jadi memang yang tahu bahwa ini sudah level cemburu atau sekedar ingin itu ya Tuhan. Dan kita sedikit banyak bisa tahu, ya. Kalau sudah ke arah negatif maka itu adalah cemburu. Ya, itu adalah cemburu yang masuk kategori dosa karena kasih itu tidak cemburu. Jadi surat dosa itu kan artinya tidak mencapai target, ya. Target Allah kita mengasihi, tetapi ketika kita tidak mengasihi maka kita berdosa. Ya. Jadi bukan sekedar membunuh orang atau mencuri, ya, tapi tidak sesuai dengan target Tuhan, maka itu sudah di dalam dosa. Karena itu Tuhan menyediakan kasih karunia itu karena kita nggak mungkin bisa tidak berdosa, ya. Nah, tapi di luar itu dia juga ingin kita taat, ya. Ketika kita diingatkan kita taat, dan itu kita dimampukan untuk itu ketika kita percaya, ya. Nah, kepada siapa kita cemburu? Jadi seserah kita tadi lihat beberapa contoh, ya. Jadi kita cemburu kepada orang yang kita lihat dan kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang itu, ya. Dan kita ketika kita membandingkan diri dengan orang itu, kita merasa kita kekurangan, kita merasa lebih rendah, kita ingin apa yang dia miliki, ya. Jadi kita tidak cemburu dengan semua orang, ya. Kita tidak cemburu di dalam pengalaman, kita tidak cemburu dengan semua orang, tapi kita cemburu dengan orang yang kira-kira sepantaran lah, selevel lah dengan kita, gitu, ya, yang tidak terlalu jauh dari diri kita, ya. Nah, jadi Kain cemburu dengan Abel, bukan Habel, ya, Abel, Abel. Ya, sama mereka sama-sama saudara, satunya gembala, Kain itu petani, kalau Abel itu gembala, ya. Jadi selevel gitu, ya, dan sama-sama anak dari Adam. Kalau Yusuf ini juga saudara-saudara Yusuf ini cemburu dengan Yusuf, sama-sama anak Yakub, ya. Sama-sama anak Yakub. Dia nggak cemburu dengan raja Mesir atau apa, ya. Tidak, hanya sesama saudara saja, saudara. Ya. Saul cemburu dengan Daud, ya. Ini sama-sama eh, pahlawan Israel, ya kan, orang yang memimpin Israel. Ya, Saul Saul adalah raja pertama dan Daud akan menjadi raja kedua. Ya. Jadi selevel saudara yang saling cemburu itu, dan orang Farisi itu ada, dan orang Farisi khususnya pemimpin agama Yahudi cemburu terhadap siapa? Yesus, ya. Karena sama-sama berbicara tentang keagamaan dan sama-sama menjadi eh, ini otoritas terhadap firman Allah. Ya. Jadi mereka bergerak di bidang yang sama sehingga mereka kemudian orang Israel itu cemburu terhadap Yesus, ya.
Jadi seserah seorang yang saya suka olahraga, ya, ya saya tidak tidak ada kemungkinan cemburu dengan pemain olahraga profesional yang bertanding, ya, di level internasional gitu kira-kira. Ya, tapi eh, sebagai seorang pembicara, ya saya bisa cemburu terhadap pembicara lain yang ya mungkin berbicara kepada audiens yang sama. Ya, jadi kalau misalnya ada satu seminar, saya pembicara, ada pembicara lain, ya saya bisa perhatikan pembicara itu, wah, kemudian kalau dia di applause lebih dari saya bisa cemburu. Ya. Ya, tapi kalau terhadap pembicara yang kalibernya jauh di atas saya tidak akan terkena penyakit cemburu ini. Karena itu saudara hati-hatilah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, ya sesama teman kerja, eh, sesama saudara, ya, ya kan banyak saudara cemburu satu terhadap yang lain, terhadap mungkin sesama aktivis di gereja, ya. Wah, dia lebih diperhatikan gembala, saya kurang gitu gitu. Itu Surya. Jadi hati-hati dengan orang yang tinggal di sekitar kita. Kita harus fokus untuk mengasihi orang daripada kemudian memperhatikan diri sendiri sehingga terkena sakit cemburu ini. Ya, mengapa ada cemburu ya? Jadi kecemburuan itu timbul dari membandingkan dan terkait dengan ego ya, terkait dengan ego. Ya, kita cemburu dengan orang lain, ya, kita cemburu dengan orang lain karena kita pikir kalau kita mendapatkan apa yang dia dapatkan, kita itu akan lebih baik, ya, akan status kita itu akan meningkat gitu, ya. Kita ingin menjadi lebih daripada orang yang kita cemburu itu, ya. Jadi Kain mau lebih dihargai Tuhan daripada Habel, ya. Saudara-saudara Yusuf ingin yang lebih tua, tentu, wah, saya berhak dihormati lebih dari Yusuf si bungsu, ya. Dan Saul yang raja, ya, dia mau lebih dihormati daripada Daud, saudara, ya. Nah, saudara, kalau kita tidak diserang ini cemburu, maka ketika, ya, misalnya Saul, ya, seorang pemimpin, kemudian ada Daud yang hebat, ya, tentu dia ikut senang, ya, wah, kita bisa memenangkan Filistin dengan adanya Daud. Gitu ya, saudara, ya. Dia lebih dihormati. Ah, puji Tuhan, ada orang yang lebih berkembang dari saya. Ya. Ya. Misalnya saya researcher di kantor ada researcher, ya, dan mereka dihormati, ya, lebih dari saya misalnya, lebih dari saya. Nah, saudara, saya bisa cemburu, tapi bisa juga, wah, puji Tuhan, ya, sekarang ada orang yang juga eh, diterima oleh klien, gitu, saudara, ya. Jadi kita kita harus hati-hati, ya, dengan apa yang terjadi di dalam diri kita sehingga akhirnya kita menjadi cemburu, ya. Itu. Nah, saudara, mengapa cemburu ini berbahaya, ya? Karena saudara kita bisa melihat, saudara, ya, bahwa cemburu ini bisa digunakan oleh iblis atau kedagingan kita kemudian menjadikan kita ini berdosa lebih lanjut, ya. Jadi cemburu ini bisa sangat merusak, gitu ya, merusak terhadap diri sendiri, ya. Ya, jadi orang yang cemburu itu kan tidak ada damai di dalam dirinya, ya. Kemudian bisa merusak hubungan antar individu, ya, antara saya dan yang saya cemburu itu, dan bahkan bisa di lingkungan yang lebih luas, ya, pengaruhnya itu. Ya, pengaruhnya lebih luas. Jadi bisa antar kelompok begitu seperti di jemaat jemaat Korintus itu.
Dan cemburu adalah dosa yang bisa kemudian menimbulkan, mendorong terjadinya dosa yang lain. Ya. Jadi eh, Kain membunuh Habel, ya kan? Nah nanti kalau saudara baca di kejadian itu dikatakan hati Kain itu menjadi sangat panas, gitu saudara. Jadi dirinya menderita ini, panas hatinya, wajahnya muram, ya, tidak ada sukacita. Kemudian dia menyerang Habel dan membunuh Habel, gitu saudara. Kalau saudara Yusuf itu kemudian sebelum sampai menjual timbul kebencian, ya. Kejadian mengatakan timbul kebencian, ya. Dan kemudian membuat rencana jahat terhadap Yusuf, ya. Dan di keluarga terjadi perpecahan, ya. Mereka mestinya saling mengasihi tapi saling membenci, ya, terutama antara 9 orang, 9, 10, 11, atau 10 orang dengan Yusuf, ya. Timbul ini perpecahan, ya. 11 orang ini juga dengan bapaknya, ya, tapi itu bukan karena ini, bukan karena iri, tetapi karena pilih kasih, ya. Jadi saudara, sebelum Yusuf ini dijual, kan dia dimasukkan sumur, ya, dimasukkan sumur. Kemudian Saul itu mencoba membunuh, tetapi saudara sebelum itu dia mengalami mentalnya merosot, ya, ketakutan, selalu ketakutan sampai dia minta Daud untuk memainkan harpa, ya. Ya, ketakutan, ya, dan ingin membunuh dan mencoba membunuh, ya, tapi gagal, ya kan. Nah, lama-lama dia semakin terisolasi dan putus asa, gitu, saudara. Jadi betapa dampaknya itu diri sendiri, hubungan, ya. Ya, kalau orang Farisi, karena dia membenci atau iri atau cemburu terhadap Yesus, mereka kemudian ketakutan kalah bersaing, memusuhi, ya, dan bahkan mereka sebenarnya terjebak dalam sikap munafik terhadap pengajaran sendiri, ya. Dia mengajarkan apa tapi tidak melakukan, dan kemudian mendorong konspirasi untuk membunuh Yesus, ya. Jadi saudara, cemburu bisa menyebabkan ketidakpuasan, kebencian, kemarahan, dan sebagainya yang menggerogoti damai di dalam diri seseorang dan bisa bikin orang sakit mental, fisik, ya. Dan bisa membuat dia marah kepada Tuhan karena dia mengatakan, menuduh Allah tidak adil, gitu, ya. Dia diberi ini, saya tidak. Menimbulkan tidak harmonisan di dalam hubungan, konflik dengan orang lain, ya. Seperti yang kita lihat di dalam contoh-contoh ini, ya. Di dalam contoh-contoh ini bisa membuat orang membunuh, ya, di dalam kejadian-kejadian seperti ini, ya. Dan membawa dosa lain, ya. Dari cemburu bisa kemudian dia bergosip, ya, dia mensabotase apa yang sedang dikerjakan, ya, membuat proyek bersama gagal dan sebagainya, ya. Dan saudara, jelas cemburu akan menghambat, tidak menjadikan orang bertumbuh secara rohani. Padahal kita ini diperintahkan untuk terus-menerus bertumbuh karena kita tidak bisa mengasihi, ya, dengan sikap cemburu itu. Nah, poin terakhir kita adalah bagaimana melawan cemburu, saudara, ya. Jadi saudara, tentu tidak bisa kita itu hanya mengatakan jangan cemburu, ya kan? Kita harus memahami akar cemburu kita itu, ya, dari mana, ya. Kemudian juga itu tadi, karena cemburu ini ingin dalam rangka mencari usaha meningkatkan egonya, maka kita juga harus menyadari sumber nilai diri kita itu dari mana, ya. Jadi saudara, eh, kita itu eh, nilai diri kita itu bukan dari memiliki apapun, ya, bukan apapun, tetapi nilai diri kita ini adalah dari Allah, ya, dari Allah yang mengasihi kita, dan ketika percaya Dia kita menjadi anaknya. Itu adalah nilai diri kita, ya.
Sehingga dan itu lebih besar daripada apapun, ya. Sehingga ketika kita diperhadapkan kepada orang dengan Tuhan memberikan berbagai eh, kelebihan, itu tidak menimbulkan cemburu, ya, tidak menimbulkan cemburu. Itu saudara. Dan saudara, tapi kita juga perlu poin kedua itu mengakui, menyadari bahwa kita ini manusia berdosa, ya, tidak tidak hebat, biasa saja, manusia berdosa, dan karena itu memiliki kecenderungan untuk juga cemburu, ya, untuk cemburu. Jadi kita harus hati-hati ketika kita mengamati, kita sadar bahwa saya ini ada kecenderungan cemburu. Ya, karena itu kita harus dalam hati eh, menolak cemburu itu, eh, ya, menolak cemburu itu dan melakukan hal-hal yang ber- tidak membangkitkan cemburu itu. Misalnya bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, ya, merasa puas dengan apa yang kita miliki, sehingga tidak membangkitkan kecemburuan di dalam diri kita, ya. Dan kita harus juga menyadari, ya, mengakui bahwa cemburu adalah dosa. Karena itu kalau ada kecemburuan, ya penyelesaiannya adalah bertobat, ya. Kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Ketiga, mengakui kebaikan-kebaikan Allah. Jadi, saudara merefleksikan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, utama adalah keselamatan yang dianugerahkan. Itu sudah jauh lebih besar dari apapun, ya. Apapun tidak akan pernah kita miliki selamanya, akan kita tinggal di dunia, tetapi keselamatan itu akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Jadi kebaikan Allah di dalam kedatangan Yesus Kristus itu sudah demikian besar sehingga tidak harusnya tidak membuat kita cemburu dengan karunia-karunia lain yang Tuhan atau berkat-berkat lain yang Tuhan berikan kepada orang lain di dunia ini, ya. Kemudian yang poin keempat itu, mari kita fokus mengerjakan tugas-tugas panggilan kita dengan tulus, ya. Jadi fokus saja di apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan selalu berdasarkan kasih, ya, kasih yang kita pahami dengan definisi 1 Korintus 13 4 sampai 7 itu. Ya, ya, kita meminta kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita untuk memampukan kita mengerjakan berbagai tugas itu dengan kasih, ya. Yang terakhir, ya, saudara, kita perlu memahami akar, ya, akar daripada kecemburuan itu. Itu adalah ego, ya, ego dan kesombongan, ya, ego. Jadi ego diri kita ini, ya, pusat hidup kita ini, ya. Ya, jadi kita perlu mengembangkan sikap menyangkal diri dan rendah hati. Jadi surat di Alkitab mengatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi kalau kita membiasakan menyangkal diri, ya, ya, menyangkal diri berarti kita tidak menjadikan diri kita pusat hidup kita, tetapi menjadikan Allah pusat hidup kita, ya. Allah yang besar itu ada di dalam diri kita, memimpin hidup kita, ya. Maka itu akan menolong kita untuk tidak cemburu, ya. Nah, kita bisa belajar dari teladan Kristus yang mengosongkan diri, merendahkan diri dengan turun dari surga eh, ke dunia menjadi manusia biasa, ya. Itu. Nah, itu sudah, ya. Jadi itu sudah selesai sebagai penutup dan nanti sharing, ya. Jadi tema kita hari ini adalah kasih tidak cemburu, ya. Jadi sebenarnya setiap orang ini memiliki keinginan-keinginan kuat, ya. Nah, keinginan-keinginan kuat ini mudah dirusak oleh dosa, ya. Sehingga ada yang keinginan memiliki orang lain, sesuatu yang dimiliki orang lain secara berlebih itu menjadi dosa cemburu, ya.
Ya, jadi mari kita arahkan keinginan-keinginan kita itu untuk mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Ya, jadi ketika timbul keinginan-keinginan itu, jangan sampai kita biarkan dia menyeret kepada cemburu, tetapi membawa kita kepada menjadikan Tuhan itu Tuhan atas hidup kita dan mencari kebenarannya ya. Bagaimana kita menghadapi pergumulan yang timbul di dalam diri kita karena adanya orang-orang lain yang kita lihat itu ya. Mari kita memusatkan perhatian kita itu pada kebaikan orang lain ya. Jadi kasih agape ya, kasih agape itu memusatkan perhatian kita kepada kebaikan orang lain, tidak memusatkan pada diri sendiri ya, diri sendiri. Mari kita mencari kepuasan diri ya, kepuasan diri, nilai diri itu dari Allah sendiri dengan melakukan kehendaknya. Ya, dengan demikian kita bisa hidup dalam kasih Allah yang sejati. Kita bisa hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama ya dengan kasih yang agape itu, kasih yang berfokus pada kebaikan orang lain ya. Ya, mari kita hidup dengan menyenangkan Dia dan memuliakan Dia. Karena itulah tujuan hidup kita em, selama kita di dunia ini ya. Itulah renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua.